Tuhan, kami sungguh perlu Engkau. Kami merasa tidak mampu berjalan dengan kemampuan kami. Banyak hal yang tidak bisa kami selami Tuhan dalam kehidupan kami. Kadang kami merasa tidak ada pengharapan. Kadang kami merasa apa yang kami bangun sepertinya sia-sia. Tapi percayalah, kalau dalam diri kita ada firman Tuhan, hidup kita tidak pernah sia-sia. Hidup kita dipelihara Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, boleh sungguh-sungguh perkataan Engkau yang memberkati setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali pagi ini kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Hari ini saya mau berbicara sesuatu yang biasanya sangat disukai oleh jemaat. Temanya adalah sukses di mata Tuhan. Apa Bapak Ibu? Sukses di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudari ikutin khotbah saya, di awal tahun ya, untuk mengawali tahun 2026 saya berkhotbah sukses di dalam Tuhan. Saya berkata Yesus itu ada Tuhan datang ke dunia merendahkan dirinya, ya ambil rupa sebagai manusia. Dia sukses menjalankan misi Tuhan. Ya. Dia bahkan dia sendiri Tuhan menjadi manusia supaya Bapak Ibu Saudara boleh menjadi sukses. Amin. Makanya temanya hari ini sukses di mata Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti inginkan sukses. Di luar Tuhan juga banyak orang ingin sukses, bukan? Tapi sukses yang mereka inginkan adalah menurut ukuran dunia. Bukan sukses menurut standarnya Tuhan. Dunia kalau kita kaya, banyak uang itu sukses. Tapi kenyataannya banyak orang yang kaya juga yang putus asa banyak. Bahkan meninggal secara tragis. Ada. Lihat Lady Di, Putri Diana, seorang putri dari Pangeran Charles, pewaris tata kerajaan Inggris, meninggal sangat tragis. Hari ini kita perlu belajar bersama-sama. Ya. Bagaimana ya kita melihat ada dua perbandingan di dalam dua tokoh Alkitab. Yang pertama itu adalah Salomo. Salomo apa yang kurang dari Salomo? Dia punya 700 istri dan 300 gundik. Dikatakan Raja Salomo itu melebihi semua raja di bumi dan dalam hal kekayaan dan hikmat. Hebat nggak? Hebat nggak Bapak Ibu? Hebat ya? Punya bapak-bapak punya 700 istri, hebat ya? Ah? Ibu-ibu jawab nggak hebat, bapak-bapak jawab kan. Raja Salomo itu melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Namun di akhir kehidupannya, apa yang ditulis oleh Salomo, dia berkata, semua itu adalah kesia-siaan. Kita lihat betul nggak Salomo tulis begitu. Pengkhotbah pasal pertama ayat 13 dan 14. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa. Lihat, perhatikan kata-kata Salomo ya. Setelah dia melewati banyak hal ya, dia memiliki kerajaan yang sungguh luar biasa, memiliki kekayaan yang sangat besar. Bahkan dikatakan ya, sesudah dan sebelum dia tidak ada raja yang seperti Salomo, dia berkata, dia memeriksa dan menyelidiki semua hikmat dan segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk
melelahkan dirinya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala, sama-sama, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Punya hikmat dan kekayaan. Tapi ujungnya Salomo berkata apa? Ya. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, di Perjanjian Baru, juga punya hikmat yang luar biasa. Akan mendapat otoritas ya dari imam-imam ya untuk ya mencari Yesus, mencari pengikut Yesus. Hikmatnya luar biasa, dari suku Benyamin, dari golongan Farisi, punya pendidikan yang tinggi. Tetapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Seringkali diderah, kapalnya seringkali kalam, seringkali kelaparan, dianiaya, kesulitan dikejar-kejar. Baik pemerintah Romawi maupun orang Yahudi. Saya mau tanya Bapak Ibu. Di antara dua tokoh ini, menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih sukses? Salomo atau Rasul Paulus? Hah? Kayaknya jemaatnya suka menderita ya kayaknya di sini ya. Yo, dengan logika dong ya. Yang mana lebih sukses, Salomo atau Paulus? Salomo. Ada Paulus yang mana sih? Yang bilang Salomo lebih sukses dong. Jangan takut-takut, nggak dihukum kok, nggak didenda. Oh ya ini kelihatan suka duit ini suka duit. Ya. Yang bilang Paulus, mana lebih sukses? Tapi Salomo di akhir kehidupan tulisnya apa? Semua adalah kesia-siaan. Sementara Rasul Paulus tulisnya apa? Ayo kita lihat apa yang Rasul Paulus tulis. Di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ayo kita sama-sama baca. Satu ayat saja. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata demikian. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dari perkataan Salomo dengan perkataan Rasul Paulus, menurut Bapak Saudara lebih sukses yang mana? Setuju ya Paulus ya? Masalahnya Bapak Saudara mau ikuti Paulus atau mau ikuti Salomo? Hah? Dua-duanya. Kayaknya yang ingin punya istri banyak di sini deh. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti mulus dong, betul tidak? Sukses dong, betul tidak? Benar nggak? Tapi kenyataan dalam menjalani kehidupan sukses nggak dia? Kali loh kekurangan loh. Dia bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa? Kekurangan, seringkali kekurangan dia. Apa itu kenyang, aku tahu apa itu. Hari ini kita sama-sama belajar ya. Sukses yang Tuhan, sukses di mata Tuhan. Apa saudara mau sukses di mata Tuhan? Ayo yang pertama, sukses di mata Tuhan. Kita lihat tadi ayat yang tadi baru kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sampai di sini dulu. Mengakhiri pertandingan yang baik. Apa itu pertandingan yang baik? Di dalam hidup kita, Tuhan tidak ciptakan kita hanya sekedar hidup saja. Yang penting saya hidup saja, ya senang-senang, ya tidur-tidur, ya ngaso-ngaso, ya makan, mau pergi ya pergi, mau santai ya santai. Apa gitu? Pokoknya hidup. Apa begitu? Ternyata Tuhan menuntut kita untuk bertanding. Katakan Tuhan menuntut kita untuk bertanding. Ayo katakan kanan kiri saudara. Tuhan menuntut kita untuk bertanding. Saudara harus bertanding.
Nah ini ya betul. Sekarang lagi Piala Dunia, betul ya? Ya, nonton Piala Dunia, siapa yang nonton Piala Dunia? Yang nonton Argentina lawan Mesir, lambaikan tangannya. Hah? Ada yang suka lah, pastilah. Ya. Yang begadang-begadang suka nonton bola siapa? Sekarang lebih enak ya, bisa jam 6 pagi, jam 8 pagi. Ya, kadang juga jam 2 pagi juga. Ya. Argentina sama Mesir, ada yang lihat? Pemain Mesir itu melakukan pelanggaran di kotak penalti. Ada lihat ya? Messi dijadikan itu harus tugas itu, ya ambil itu kan menendang penalti kan. Ada lihat nggak? Ada tanggung jawab ya ditaruh di pundak Messi untuk supaya bisa menyamakan kedudukan saat itu Mesir sudah menang 1-0. Betul tidak? Ada yang nonton ya? Gampang nggak ambil tanggung jawab itu? Ya mungkin ada beban mental loh. Ya. Tapi ternyata ya tendangan Messi walaupun tepat itu bisa ditepis oleh kiper dari Mesir ya. Gampang loh hidup ini Bapak Saudara. Ternyata dalam hidup kita ada tanggung jawab di pundak kita yang harus kita kerjakan. Betul tidak? Kayaknya Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia penuh dengan perjuangan. Banyak persoalan yang harus dia lewati. Ketika dia melayani Tuhan banyak sekali godaan. Banyak sekali pencobaan. Banyak orang ingin menghancurkan kehidupannya. Dia harus punya hikmat untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Berbicara hidup kita sebagai anak Tuhan harus mengambil peran dalam tanggung jawab. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat sejenak ya. Di Injil Matius pasal 25 ayat 23. Injil Matius 25 ayat 23 berkata demikian ya. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Maka akan diberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setiap orang Tuhan pasti berikan talenta. Katakan amin. Baik 1 talenta, 2 talenta maupun 5 talenta. Semua kita pasti dapat talenta. Talenta yang dipercayakan kepada kita adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Orang yang terima 1 talenta, dia benamkan di dalam tanah, dia tanggung jawabnya tidak dilaksanakan, dikatakan adalah hamba yang jahat. Berharap di sini adalah hamba yang baik, yang sudah mengerjakan talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak ambil peran dalam tanggung jawab, apa yang terjadi? Hah? Lihat ayat 30, Matius 25. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini wujud orang yang tidak ada tanggung jawab. Nggak mau peduli, nggak mau tahu. Pokoknya saya hidup saja udah, yang penting bisa makan kenyang. Udah nggak mau tahu urusan. Ini Tuhan katakan apa? Campakkan dalam kegelapan yang. Ini adalah kehidupan yang gagal di mata Tuhan. Ketika kita kerjakan talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan bilang apa? Suka. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah sukses di mata Tuhan, katakan amin. Setiap kita Bapak Ibu Saudara punya perannya masing-masing. Sebagai bapak-bapak, sebagai kepala keluarga ada tanggung jawab gak? Ada tanggung jawab gak bapak-bapak di pundakmu? Tanggung jawabnya apa bapak-bapak? Bapak-bapak tanggung jawabnya apa? Kerja yang benar, yang rajin ya. Jangan suruh orang lain memelihara keluargamu, jangan.
Jangan suruh orang lain menafkahi keluargamu. Ada di pundakmu, harus kerjakan tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak, pendidikan anak, kebutuhan keluarga, dan semuanya ada di pundak sebagai imam dan kepala rumah tangga. Amin. Aminnya kok loyo sih? Kayaknya nonton bola terlalu malam kayaknya, kerjanya lemes gitu. Nah, jangan suruh orang lain nafkahi keluarga kita. Ada tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Betul tidak? Ibu-ibu ada tanggung jawab enggak? Tanggung jawabnya apa ibu-ibu? Hah? Hanya didik anak menjadi baik? Hah? Apa? Jelas Pak? Oh masak? Oh. Masak. Suruh orang lain bisa masak enggak? Pembantu bisa masak enggak? Nah itu, tapi memang itu tanggung jawab juga. Cuci? Harus nggak? Orang lain bisa gantikan? Kasih tahu ya. Ada peran yang bisa digantikan orang lain, ada peran yang tidak bisa digantikan orang lain. Ini namanya tanggung jawab sebagai seorang istri. Betul tidak? Jangan, wah saya nggak mau tahu, nggak bisa. Ya, ada, ya kalau nggak ngerti nggak apa-apa lah ya. Saya berharap ibu-ibu bisa mengerti. Ada tanggung jawab yang harus ibu-ibu kerjakan yang tidak bisa digantikan orang lain. Amin. Ibu-ibu kok loyo Pak Aminnya. Bapak senang kayaknya. Bos, ada tanggung jawab enggak? Jangan hanya mencari keuntungan semata, enggak mau peduli. Enggak bisa. Karyawan ada tanggung jawab enggak? Kalau engkau ya jadi karyawan, jangan suka curi waktu. Ada tanggung jawab harus kamu selesaikan. Ya. Jangan ambil hak yang bukan milik kita. Sebagai gembala ada tanggung jawab. Pendeta ada tanggung jawab. Full timer ada tanggung jawab. Mau sukses di mata Tuhan. Kalau engkau mau sukses di mata Tuhan, ayo. Kita harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rindu Bapak Ibu Saudara kita semua itu sukses di mata Tuhan. Kita lihat ayat yang sama, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Sampai di sini dulu. Aku telah mencapai garis akhir. Bapak Saudara, cara untuk mencapai garis akhir ini yang penting kita harus perhatikan. Tadi yang pertama kita ini harus bertanding, betul tidak? Untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Ya tadi yang baru kita pelajari ya. Yang kedua, bagaimana kita ini caranya kita itu mencapai garis akhir. Ini juga sangat penting. Amin. Di dunia nyata Bapak Saudaraku, kalau kita bertanding, kita ini harus membuat lawan kita itu tidak berkutik. Kalau dalam dunia boxing ya, atau UFC, kita harus membuat itu lawan tanding kita hancur, betul tidak? Kalau bisa KO kan dia satu ronde lebih baik. Betul tidak? Ini dunia nyata ya. Kalau kita perlu kita salib dia, kita pepet dia, biar dia masuk got, kita akan melaju, kita sampai ke finish. Betul tidak? Kita hancurkan orang lain. Ini konsepnya Tuhan itu berbeda. Ini kan lagi-lagi Piala Dunia. Tadi yang saya ngomong tadi Argentina dan Mesir. Lihat kan pertandingannya. Seharusnya yang menang kalau kita sebagai orang awam menilai yang harus menang itu Mesir atau Argentina. Argentina, berarti nggak nonton itu. Mesir malah udah masuk dulu bolanya, betul ya. 2 gol itu ya. Tapi pelanggaran yang sudah lewat 1 menit lebih anulir oleh wasit. Dunia ini nggak adil Bapak Saudara. Adil. Tapi nggak apa-apa, saya ngomong sebagai orang awam orang yang tidak mengerti bola ya. Di dalam Tuhan cara sukses demikian itu tidak Tuhan kehendaki Bapak Saudara. Di mata Tuhan cara sukses yang demikian itu menyedihkan hati Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan saling salib-salipan, saling jelek-jelekan yang lain.
Berapa banyak hamba Tuhan saling menjatuhkan hamba Tuhan yang lain untuk supaya dia tetap survive. Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan kita dituntut harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Katakan amin. Kita harus lebih memperhatikan orang yang lebih lemah dari kita. Kalau kita baca di 1 Korintus, nggak usah dibuka, 12 ya. Rasul Paulus ngomong gini ya, kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Tubuh ini tidak terdiri dari satu anggota, tapi banyak anggota. Tangan tidak bisa berkata kepada mata, nggak perlu mata. Nggak bisa katakan demikian. Ya, kita ini adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Kalau misalnya kalau lidah kita nggak sengaja kita makan ya kecokot. Ya, masa cokot lagi? Hah? Nah, tapi seringkali kita begitu hidup kita. Harusnya kita ini harus saling menopang satu dengan lain. Dalam ilmu biologi ada istilah gini, simbiosis mutualisme. Apa artinya? Saling menguntungkan satu dengan lain. Jangan menjadi parasit untuk orang lain. Jangan, Bapak. Hanya ingin enaknya aja dari orang lain. Jangan, Bapak Saudaraku. Kita ini harus saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Amin. Saya rindu Bapak Saudara bukan hanya sekedar Bapak Saudara datang beribadah, bergereja saja Bapak Saudaraku. Bapak Saudara harus sukses di mata Tuhan. Amin. Ingat Tuhan pernah membuat perumpamaan gini. Antara kambing dan domba. Yuk, lihat kanan kiri saudara, ada tanduk nggak ya sebelahmu ya? Nah, tanduknya keluar nggak? Kalau domba tanduknya ada tapi nggak muncul, betul tidak? Nah, betul nggak? Nah, tapi kalau kambing, ini suka nanduk ini ya. Tuhan akan buat pemisahan antara kambing dan domba. Ya. Domba ditaruh di sebelah kanan, kambing ditaruh sebelah kiri. Apa kriteria yang Tuhan katakan? Apa itu domba, apa itu kambing? Ayo kita belajar sama-sama ya. Supaya tidak diperkenankan masuk ya. Supaya kita sukses di mata Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 32 sampai ayat ke-36. Injil Matius ayat 25 ayat 32 sampai 36 saya akan bacakan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seseorang pada seseorang. Yang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, ini orang sukses ya. Hai kamu yang telah diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, kalian perhatikan, kenapa disebut dia sebagai domba? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku. Ketika aku seorang asing, haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang yang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi. Bapak bilang apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini orang yang sukses. Amin. Nah, kenapa dia disebut sukses? Dia memperhatikan orang yang lemah. Jika dia memperhatikan orang lemah, dia sama dengan dia memperhatikan. Amin. Dia memperhatikan orang yang tidak berdaya. Yang memerlukan uluran tangannya, dia sama dengan dia memperhatikan. Dia memperhatikan kaum tua. Orang yang belum mengenal Tuhan dia perhatikan. Dia bersaksi bagi nama Tuhan. Itu orang yang sebut domba. Bapak saudara, saya nggak ngerti Bapak saudara sudah berapa tahun menjadi Kristen.
Jangan hanya modelnya kita ini seperti domba, enggak. Oh diikut baik, enggak. Ya semua enggak. Bapak Saudara. Ayo, mari mulai kita lakukan. Hidup kita ini harus loh berbuah bagi kerajaan Allah. Ketika Tuhan datang, Tuhan tuh cari buah Bapak Saudaraku. Kalau hanya daun yang lebat, Bapak Saudara buat bisa melayani, punya karunia kesembuhan, bisa bernubuat. Bapak Saudara hanya punya daun, tetapi Tuhan datang, dia tidak cari daun. Tuhan datang, dia cari. Oh sukses di mata Tuhan. Oh sukses. Ayo, hidup berbuah bagi kerajaan Allah. Kita anggota tubuh Kristus harus saling melengkapi. Kita jangan seperti orang dunia. Untuk mencapai garis akhir, kita hancurkan orang lain. Tetapi kita harus menopang yang lemah kita kuatkan. Yang sakit kita tolong. Ya, kita saling menopang satu dengan lain. Dengan kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, yang ketiga, sukses di mata Tuhan. Kita kembali ke 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Katakan, aku telah memelihara iman. Bapak Saudara, orang yang sukses, dia bukan hanya dia bicara dia ini sampai akhir hidupnya dia menjadi orang Kristen. Orang yang sukses dikatakan, dia harus memelihara iman, katakan memelihara iman. Banyak orang Kristen ya, sampai akhir kehidupannya dia tetap menjadi Kristen. Tapi apakah dia itu memelihara iman? Saya katakan belum tentu orang Kristen di akhir hidupnya dia tetap Kristen, dia memelihara iman. Belum tentu Bapak Saudaraku. Udah mulai agak ketakutan saya ngomong begitu. Agak ketakutan? Katakan ada kewajiban kita. Dengarkan baik-baik. Kalau saya bicara tentang memelihara iman, saya katakan ada kewajiban kita untuk menghidupi nilai-nilai keimanan kita. Kok agak tegang sih? Ada kewajiban kita menghidupi nilai-nilai keimanan. Ini tidak gampang Bapak Saudara. Gak sekedar Bapak Saudara dibaptis, gak sekedar Bapak Saudara sampai akhir hidup Bapak Saudara menjadi Kristen, tapi Bapak Saudara wajib menghidupi nilai-nilai keimanan kita. Ini tidak gampang dalam kehidupan nyata. Banyak sekali godaan, banyak sekali ujian yang harus kita lewati kita sebagai orang Kristen. Banyak yang tidak lulus Bapak Saudara dalam hal ini. Saya pelajari ada 2 aspek yang sangat mendasar di dalam keimanan kita. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara. Ada 2 aspek yang paling mendasar tentang keimanan kita. Seperti Timotius pernah diajarin oleh neneknya dan ibunya. Diajarkan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Itu PR aja 2 Timotius 1 ya. Apa itu? Iman yang bagaimana itu? Itu iman ketika pertama-tama kita percaya Yesus. Kita mengerti, kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena kita sadar Yesus telah menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita. Karena kita mengerti kita tidak mampu menyelesaikan dosa kita. Kita percaya bahwa Yesus mati bagi kita, dosa kita diselesaikan di atas kayu salib. Dan kita percaya, kita memberi kita dibaptis, ya kita percaya pada Yesus. Itu kita harus pertahankan sampai di akhir kehidupan. Jangan hanya sekedar menjadi Kristen. Sampai hari ini Bapak Saudara masih percaya itu? Halo? Setiap bulan kita mengangkat roti, mengambil cawan,
Bukan hanya kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berulang-ulang saya katakan, bukan kebiasaan kita. Tapi kita selalu mengingat kembali, 2000 tahun yang lalu. Terima kasih ya Tuhan, sudah menyelesaikan dosa saya. Saya hati-hati, saya mengerti Engkau begitu mengasihi saya. Sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal. Supaya setiap kami tidak binasa. Supaya kami beroleh hidup yang kekal. Kita harus sadarin terus, harus melekat dalam jiwa, hati, roh kita. Amin. Itu aspek yang pertama. Yang kedua, kita wajib mengikuti teladan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam firman Tuhan. Gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Ya gampang Bapak Saudaraku. Hidup ini makin sulit Bapak Saudara. Saya katakan makin sulit. Berapa waktu yang lalu kita lihat Amerika dan Iran sudah mulai ada kesepakatan untuk damai. Sekarang tembak-tembakan lagi Bapak Saudara. Ujar-ujaran lagi. Betul tidak? Kita lihat di negara kita, aduh, maling teriak maling. Ya, pejabat. Hancur Bapak Saudara melihat kenyataan demikian. Sekarang kepolisian dan kejaksaan. Baiklah, biar semua terkuat, kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Tapi dunia tidak semakin baik, tantangan makin banyak. Gampang gak kita sebagai anak Tuhan ikutin ajaran Tuhan? Tidak gampang. Tidak gampang Bapak Saudara. Kadang besi itu menajamkan besi, betul tidak? Kapan besi bisa menajamkan besi? Kalau besi itu saling berdekatan. Tadi saya katakan kepada seseorang ya, gak bisa ya, bukan orang jauh-jauh, orang yang dekat itu yang bisa saling menajamkan. Ketika ditajamkan enak gak? Halo? Kalau kita tidak tetap di tracknya Tuhan, akan hancur Bapak Saudara, akan tergoda, kita akan melenceng, kita akan sakit hati. Kita akan tinggalkan Tuhan. Kita masih beribadah. Tapi hati kita sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara. Dua aspek ini Bapak Ibu Saudara pegang baik-baik. Untuk mempertahankan iman. Percaya Yesus adalah Tuhan. Juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Kedua, kita harus menghidupi nilai-nilai ya, yang tergantung dalam Alkitab. Bagaimana cara bisa? Setiap hari Bapak Ibu Saudara tidak boleh Bapak Ibu Saudara lupakan. Baca firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan. Lalu dihidupin dalam kehidupan. Ya. Kalau engkau ada hal-hal yang Bapak merasa berat, Bapak usah berdoa. Ya. Minta kekuatan, minta pertolongan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa tetap stay di dalam Tuhan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara setiap kita. Undang pemain musik bertampil ke depan. Saya rindu setiap kita. Sukses di mata Tuhan. Bukan hanya slogan saja Bapak Saudaraku. Harus kita hidupin Bapak Saudaraku. Kita harus mempertahankan iman kita sampai di akhir hidup. Makanya Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan ini boleh terjadi atas jemaat GABH sampai Sidoarjo. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan angkat satu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena
bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita puji-pujian ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lewati bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan. Rasul Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu adalah sukses di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberikan kekayaan, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih karunia, talenta, kepintaran, puji Tuhan, baik. Tapi itu belum cukup kalau engkau tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Masihkah hidupmu masih menjadi batu sandungan? Sudahkah engkau berbuah bagi kerajaan Allah? Itu jauh lebih penting. Bapak Saudara, kerinduan saya, setiap kita ada sukses di mata Tuhan. Hari ini engkau merespon firman Tuhan. Engkau yang berkata, saya mau sukses di mata Tuhan. Engkau boleh mengangkat dua tangan. Kamu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, tadi hamba datang di hadapan-Mu. Hamba tahu dunia tidak semakin baik. Banyak tantangan, banyak persoalan yang bisa menghambat jalan kami untuk mencapai garis akhir. Dan Kau katakan sukses. Oleh sebab itu jemaat-Mu memerlukan Engkau Tuhan. Jamah hati kami, penuhi hidup kami, sehingga kami boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar. Hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu. Dan terlebih penting kami boleh mempertahankan iman kami sepanjang hidup kami. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Berikanlah belas kasihan kepada umat-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang terhilang. Semua sukses di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus, pekerjaan-Mu diberkati. Rumah tanggamu buas bahagia. Tidak ada seorang jemaat pun yang kekurangan. Apapun dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Katakan terima kasih. Turunkan tangan saudara. Segala hormat kemuliaan hamba kembalikan pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.